Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah si Bahlul. Siapakah Bahlul sebenarnya? Apakah dia benar-benar gila atau hanya pura-pura gila? Bagaimana keterangannya? Berikut adalah penjelasannya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Disebutkan dalam definisi kata bahlul, artinya orang yang suka tertawa. Dikatakan dalam pendapat lain, bahlul artinya pemimpin yang menyatukan segala kebaikan. Kedua makna ini jelas memiliki perbedaan dan ketidaksamaan. Kalangan umum dan khusus terbiasa menyebut kata bahlul yang berarti orang idiot, orang lugu yang diabaikan dan diolok-olok, di mana reaksi baik berupa tindakan ataupun ucapan yang ia tunjukkan mengundang tertawa. Bahlul adalah salah satu orang berakal dari kalangan orang-orang gila, seperti yang disebutkan dalam tulisan para ahli sejarah. Ia termasuk orang gila yang paling tenar dan paling mendapat perhatian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sahib Al-A'lam berkata tentangnya, Bahlul si gila adalah Bahlul bin Amr As-Sairafi Abu Wahib, salah satu orang berakal dari kalangan orang-orang gila. Punya banyak kisah, kejadian unik dan syair. Ia lahir dan besar di Kufa. Pernah diundang Ar-Rasyid dan khalifah-khalifah lain untuk didengar kata-katanya. Pada mulanya, ia termasuk anak terpelajar. Setelah itu mengalami gangguan mental, hingga dikenal sebagai orang gila. Ia wafat pada tahun 190 Hijriah, dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara persis. Yang jelas, ia hidup pada masa khilafah Harun Ar-Rasyid dan beberapa khilafah lainnya. Ia lebih banyak tampil pada masa khilafah Ar-Rasyid, karena Majelis Ar-Rasyid kadang dipenuhi para ahli sastra, penyair, dan orang-orang yang bertaubat. Ar-Rasyid senang mendengar tutur katanya, juga hikmah spontanitas yang mengalir dari lisannya. Ar-Rasyid sering mengundang dan duduk bersamanya. Ia sering mendengar kata-kata bahlul ini tanpa marah atau jemu. Was-was adalah kekacauan pikiran yang membuat seseorang berubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya, seakan ia orang lain, bukan dirinya, dan tingkah lakunya di luar kendali logika atau akal sehat. Namun si Bahlul meski mengalami gangguan mental dalam perjalanan hidupnya, tapi ia tetap seorang sastrawan dan penyair, tidak gila secara total. Bahkan melalui sebagian tutur kata dan tindakannya, ia seakan seorang filosof atau orang bijak. Inilah yang mengundang rasa kagum Khalifah Ar-Rasyid, senang mendengar kata-katanya dan mendekatkannya. Seperti itu juga dengan kebanyakan orang-orang pada masanya. Si Bahlul banyak mendapat perlakuan menyakitkan dari berbagai kalangan karena mereka suka menghina dan menyakitinya, serta meneriakinya untuk menertawakan dan mempermainkannya, sehingga ia terkadang merasa hina dan rendah, hingga menjauhi orang-orang seperti mereka ini, menyendiri di tempat kosong atau di tanah lapang, seperti di gubuk atau di kuburan. Sari As-Sakati bercerita, ia berkata, pada suatu hari, aku melintas di kuburan, tanpa diduga ada si Bahlul di sana, sedang menjulurkan kedua kakinya di salah satu makam, sambil memain-mainkan tanah. Aku berkata kepadanya, engkau di sini rupanya. Ia berkata, iya, aku berada di tengah-tengah satu kaum yang tidak menyakitiku, dan ketika aku tidak berada di antara mereka, mereka tidak menggunjingku. Sari As-Sakati berkata, wahai Bahlul, harga roti sekarang sudah mahal. As-Sakati seakan mendorongnya untuk memikirkan persoalan hidup, di mana roti merupakan unsur makanan paling penting yang harus dipikirkan dan harus bekerja untuk mendapatkannya. Lantas, apakah jawaban yang dikemukakan si Bahlul? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, si Bahlul menjawab, demi Allah, aku tidak peduli meski satu biji gandum seharga satu miskal sekalipun. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah seperti yang Dia perintahkan, dan kewajiban Allah adalah memberi kita rezeki seperti yang Ia janjikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Setelah itu si Bahlul pergi sambil bersyair, "Wahai orang yang menikmati dunia dan hiasannya, kedua matanya tiada pernah terlelap dari berbagai kenikmatan. Engkau habiskan usiamu untuk sesuatu yang tidak engkau ketahui. Apa kiranya yang akan engkau katakan kepada Allah saat bertemu dengannya?" Kemudian si Bahlul berpaling daripada Sari As-Sakati. Lalu Sari As-Sakati bertanya kepadanya, "Apa engkau tidak lapar?" Si Bahlul menjawab, "Kami memang lapar, karena sesungguhnya lapar itu tanda ketakwaan. Suatu hari nanti pasti akan kenyang setelah lapar dalam waktu yang lama. Lapar tanda takwa." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memang benar, kenyang dan salah cerna menimbulkan malas, akal tertidur sehingga tidak dapat berpikir, pikiran padam, mata layu dan lelah. Setelah itu tidur dan mimpi tidak karuan. Berbeda dengan lapar yang menggugah seluruh saraf dan detak jantung, mendorong berpikir kreatif dan membangkitkan seluruh perasaan. Inilah yang dipahami si Bahlul gila ini, dan ia sebenarnya bukanlah orang gila. Kata-kata si Bahlul adalah hikmah dan benar. Si Bahlul juga berkata, "Ambillah hikmah dari mulut orang-orang gila." Setelah itu Sari As-Sakati berusaha mendorongnya mencintai dunia dan kehidupan, menjauhi sikap berpaling dan cuek terhadap kondisi dan masa depannya. Jawaban yang disampaikan si Bahlul adalah, "Dunia, ia bukanlah negeri. Kenyamanan hanya ada di negeri tempat menetap. Saat demi saat berlalu dengan cepat. Di balik lapuknya tubuhku pada malam dan siang hari." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Fadil bin Rabi' berkata, "Aku melaksanakan haji bersama Harun Ar-Rasyid. Kami melalui Kufah. Lalu di sana ada Bahlul si gila yang berkata ngelantur. Lantas aku berkata, 'Diamlah, Amirul Mukminin datang.' Ia diam. Ketika tanduk Khalifah Ar-Rasyid melintas tepat di hadapannya, ia berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nabil menceritakan kepadaku.' Ia berkata, 'Qudamah bin Awadullah Al-Amiri memberitakan kepada kami.' Ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW di Mina menunggangi unta, dan di bawah beliau ada pelana usang. Namun beliau tidak mengusir ataupun memukul, tidak pula berkata, minggir, minggir.' Lalu Al-Fadil bin Rabi' berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, dia ini Bahlul si gila.' Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, 'Aku mengenalnya. Berbicaralah wahai Bahlul.' Bahlul berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, anggaplah engkau telah memiliki bumi secara keseluruhan, dan seluruh negeri tunduk kepadamu. Setelah itu apa? Bukankah tempat kembalimu esok hari adalah tanah? Engkau kemudian dipendam dengan tanah ini, kemudian tanah itu.' Khalifah Ar-Rasyid berkata, 'Apakah engkau, wahai Bahlul, punya kata-kata yang lain?' Bahlul menjawab, 'Iya, wahai Amirul Mukminin. Siapa diberi Allah keelokan dan harta, lalu ia menjaga diri dalam keelokannya dan bertakwa di dalam hartanya, maka ia dicatat dalam catatan orang-orang yang berbakti.' Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid mengira Bahlul menginginkan sesuatu. Lalu Khalifah Ar-Rasyid berkata, 'Kami diperintahkan untuk melunasi utangmu.' Kemudian si Bahlul menjawab, 'Jangan begitu wahai Amirul Mukminin. Jangan gali lubang tutup lubang. Berikanlah hak kepada yang berhak, dan lunasilah utangmu dari uang pribadimu.' Khalifah Ar-Rasyid berkata, 'Kami diperintahkan untuk memberimu bantuan.' Si Bahlul menjawab, 'Jangan begitu wahai Amirul Mukminin. Jangan sampai dia memberimu dan melupakanmu. Berikan saja bantuan itu kepada yang memerlukan. Aku tidak memerlukan bantuanmu.' Semoga Allah merahmati si Bahlul dan membalas imannya dengan surga dan sutra. Semoga dari kisah Bahlul si gila dapat kita ambil iktibar dalam menjalani kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.